Halo guys, apa kabar kawan-kawan semuanya? Ya, di depan kita ada satu unit ya. Jadi kali ini saya sedang berada di workshop. Jadi melihat ada TE123 itu. TE123 itu case-nya kemarin blue buy, terus sekarang sudah dibongkar ya teman-teman ya. Dibongkar. Temuannya memang beberapa kayak liner, terus ring piston dia sudah aus, dan saat ini sudah diprogres diturunkan, tapi tidak diturunkan semuanya ya, total semua engine ya, tapi hanya ada bagian bloknya masih tetap di atas, hanya saja untuk cylinder headnya turun dan diprogres. Kali ini kita lihat ya teman-teman, seperti apa sih konstruksi untuk engine-nya. Kita naik dulu. Oke, konstruksi engine 682. Kita intip teman-teman. Nah, sama ya, ini 6 piston dengan tipe inlet. Tidak pernah menggunakan V-engine ataupun apa ya. Semua sudah semua. Iya, rata-rata unitnya Iveco menggunakan engine 6 silinder inline. Untuk camshaftnya itu teman-teman, tapi untuk secara linernya sudah dilepas, hanya saja tinggal bloknya. Secara pekerjaan sih ini mungkin 3 hari ya, karena dikerjakan kontinu. Terus part juga ready teman-teman, ESI ya, spare partnya ESI, jadi liner plus piston, bearing semua ESI teman-teman. Nah, itu bagian crankshaftnya tidak dilepas ya, sepertinya karena crankshaftnya masih aman. Crankshaftnya tidak dilepas ya teman-teman, aman ya. Jadi hanya dilepas head sama piston plus linernya saja. Jadi untuk tipe piston sama ring pistonnya juga aus ya, tapi nggak tahu pistonnya di mana, nanti akan kita cari teman-teman. Untuk piston ada di belakang kita ini teman-teman. Coba nanti kita lihat ya pistonnya seperti apa, kita akan turun nantinya teman-teman. Secara konstruksi engine ya seperti ini, tidak diturunkan semuanya ya. Eksekusi cepat karena memang ya seperti kita sampaikan, ketika sudah terindikasi blue buy itu segera diturunkan supaya kerusakannya tidak merambah ataupun merembet ke komponen-komponen kritikal. Jadi terindikasi blue buy langsung dieksekusi. Coba kita turun untuk lihat piston. Nah, pistonnya ini teman-teman 6 silinder dengan tipe inline. Jadi 6 ini sudah ditandai ya teman-teman, tidak boleh dirubah posisi karena sudah ditandai ya. 1, 2, 3, 4. Mana ya? Satunya mana itu teman-teman? 1. Waduh. Nah, inilah yang tahu nanti mungkin
yang mengerjakan ya. Kalau saya mungkin nggak tahu karena saya tidak ikut mengerjakan, tapi yang jelas ini harus seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah karena sangat berpengaruh ketika nanti dirubah ya teman-teman. Jadi untuk cap terus connecting rod, cap connecting rod ini nggak boleh dirubah-rubah ya, harus tetap sama. Sekali lagi, kalau ini dirubah posisi akan berbahaya ya teman-teman bagi kelangsungan engine-nya. Jadi yang jelas seperti ini, karena yang tahu yang lepas ya, tidak boleh dirubah posisinya teman-teman, karena sangat vital dan berimpact besar ketika nanti salah rubah ataupun salah pasang nih. Linernya ada di sebelah, pistonnya 6 nih, jadi 6 piston seperti ini. Kalau unit tracker lebih besar lagi untuk pistonnya ya, ini 682 dengan kapasitas 9000 cc dengan horsepowernya 340 sama 350. Jadi ukuran piston pasti akan lebih akan lebih kecil ya teman-teman, dibandingkan tracker ataupun Astra yang lebih besar ya. Kalau secara engine dia sama menggunakan FPT, bedanya kalau tracker dia menggunakan F3B, kalau yang 682 ini menggunakan F2C. Jadi berbeda tipe tapi dengan pabrikan yang sama, dengan menggunakan tipe engine inline semuanya. Mantap. Coba kita akan cari linernya teman-teman. Liner di sebelah sana seperti yang tadi saya lihat. Untuk linernya seperti ini ya, sudah banyak yang sekret dalamnya teman-teman. Ini 5, satu lagi nggak tahu kemana. Secara liner ini banyak yang sekret, bisa dilihat teman-teman. Makanya dia blue by ataupun bocor kompresi ya. Jadi liner ini diganti nantinya satu set dengan piston. Jadi tipe linernya Iveco tuh seperti ini, bisa dilepas ya, bisa dilepas. Terus dia di dalam liner ini ada o-ringnya. Nah di sini, di bagian ini air ya teman-teman. Di bagian ini adalah air. Di bawah ini adalah sekat pembatas untuk air dengan oli supaya tidak tembus. Ini ada o-ringnya. Jadi seperti ini ya. Untuk langkahnya memang panjang teman-teman, makanya mobil Tesla rata-rata tenaganya tinggi ataupun tenaganya besar, karena langkah pistonnya dia panjang. Berbeda dengan bensin, dengan konstruksi yang berbeda ya teman-teman. Kalau secara diameternya saya lupa, harus diukur teman-teman berapa sih diameter dalamnya ini pistonnya, dan ring pistonnya berapa juga lupa. Harus melihat manual book teman-teman, tidak boleh meng-share hanya perkiraan ya, karena ini sifatnya pasti dan bisa diukur. 5, tapi yang satu nggak tahu kemana. Aja diombe. Masa? Lah kowe oleh napa? Turbonya ini masih menggunakan wastegate. Nah ini teman-teman, dilihat ya, output dari turbonya ini sudah banyak olinya, jadi kompresinya tembus ini. Jadi exhaustnya bocor, mengakibatkan pada intake-nya ini basah semua. Jadi turbonya ini masih turbo kecil ya teman-teman, turbo kecil, masih menggunakan wastegate ataupun dia masih menggunakan vakum seperti ini ya. Kalau yang tracker ya dia menggunakan VGT dia sudah diatur dengan elektrik teman-teman, dengan ECU. Tapi kalau ini masih manual menggunakan
vakum seperti ini. Jadi masih mengandalkan kevakuman teman-teman. Oke, paling kita sedikit itu saja update di workshop ya. Nanti kalau ada video lagi kita akan update. Oke, terima kasih, bye bye.